Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat materi tentang pemikiran ekonomi Islam oleh Imam Al-Ghazali. Untuk itu, mari sama-sama menyimak video berikut ini. Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi, atau lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali, lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazal, Tusi, Provinsi Khurasan, Iran. Pada usia 6 tahun ia menjadi yatim piatu. Ia dan adiknya dititipkan kepada sahabat ayahnya yang bernama Mutasawwif. Al-Ghazali pertama kali belajar membaca dan menulis kepada sahabat ayahnya. Ia lalu dititipkan ke madrasah di Tusi dan menempuh pendidikan di sana. Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan, sehingga tidak mengherankan jika ia sangat ahli dalam bidang tasawuf, filsafat, logika, fikih, matematika, dan lain-lain. Pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. 1. Pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Menurut Al-Ghazali, pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter, di mana tidak setiap orang dan setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang orang lain yang membutuhkan barangnya. Al-Ghazali menyinggung tentang permintaan, penawaran, harga, dan laba. Di samping itu, Al-Ghazali juga menyinggung masalah etika perilaku pasar. Dalam pembahasannya, Al-Ghazali melarang mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali berpendapat bila kebutuhan pokok telah terpenuhi, berarti masyarakat telah mencukupi kebutuhannya. Namun bila kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, maka negara harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat tersebut. Al-Ghazali juga membahas tentang tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya tentang pembagian kerja, koordinasi dan kerjasama, serta persaingan. Yang ketiga adalah evolusi uang dan barter. Uang merupakan sebuah benda yang berfungsi sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Nah, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lainnya, yang tadinya menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang dengan barang, sekarang diganti dengan menukar uang dengan barang. Jadinya lebih simpel dan praktis. Menurut Al-Ghazali, uang juga merupakan sesuatu yang sangat berharga dan memiliki banyak manfaat. Karena dengan uang, kita dapat memperoleh barang-barang yang kita butuhkan, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya, asal uang tersebut digunakan dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, peranan negara dan keuangan publik. Al-Ghazali berpendapat negara bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi yang layak untuk meningkatkan kemakmuran dan pembangunan ekonomi. Al-Ghazali menitik beratkan bahwa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, keamanan, dan stabilitas. Al-Ghazali juga memberikan paparan yang cukup jelas menyangkut keuangan publik, terutama sumber-sumber pendapatan negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Al-Ghazali menyatakan bahwa sumber pendapatan negara meliputi zakat, sedekah, dan pajak yang dikumpulkan dari non-muslim berupa ghanimah, fa'i, jizyah, serta upeti.
Menurut Al-Ghazali, pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosial ekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Di samping itu, negara boleh mengintervensi dengan tujuan untuk mengeliminasi kemiskinan dan kesukaran yang meluas. Mengenai utang publik, Al-Ghazali memperbolehkan utang publik sebagai sumber pendapatan negara. Ia mengizinkan utang publik jika memungkinkan untuk menjamin pembayaran kembali dari pendapatan di masa yang akan datang.